Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus sudah menjaga kita sepanjang malam. Pagi yang indah ini, Tuhan Yesus membangunkan kita dengan tubuh yang kuat dan sehat. Nah, adik-adik, walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi kakak percaya adik-adik yang ada di rumah tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, hari ini harinya Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk di dalam doa. Namun sebelumnya itu lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepada-Mu, di mana Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan pada pagi ini Tuhan, dan kami boleh datang memuji memuliakan Engkau. Berkati kami Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini, dari permulaan, pertengahan hingga ibadah kami selesai Tuhan. Inilah doa kami datang kepadamu di dalam Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah masih tetap berdiri. Kita menyanyi Mata Tuhan Melihat.
yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik dengan gerakan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, silakan duduk adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ajak kita pusat berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati Kakak Irwan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati juga anak-anak sekolah minggu-Mu yang akan menyaksikan firman-Mu, yang akan mendengarkan firman-Mu, dan akan membaca Alkitab-Mu pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu dapat kami dengarkan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Tentu luar biasa. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Namun sebelum kita bercerita, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 4 ayat 12 sampai 25. Matius 4 ayat 12 sampai 25. Pembacaan kita terambil dari Matius 4 ayat 12 sampai 25 yang berjudul Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri kekelaman, bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon dan disebut Petrus, dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan kita akan menonton filmnya. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Bagaimana adik-adik sekolah minggu ceritanya? Menarik bukan? Di dalam cerita itu, Tuhan Yesus datang kepada orang banyak. Dia membawa kelegaan, mengangkat beban orang yang berbeban, menyembuhkan orang yang sakit. Pasti adik-adik sekolah minggu pasti akan mau seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Caranya kita harus percaya kepada Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kalau tidak ada COVID, kita rajin ke gereja, rajin ke persekutuan bersama dengan teman-teman. Ya, adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang kakak mau menyampaikan bahwa saat ini kita juga punya masalah, punya beban banyak. COVID di antara kita di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu anak sekolah minggu harus jaga diri. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab di rumah, jangan suka keluar supaya ya kita tetap sehat. Kita sama-sama sehat ya. Kalau keluar pakai masker,
cuci tangan. Saya kira seperti itu ya adik-adik ya. Mudah-mudahan apa yang adik-adik tonton hari ini bisa dipahami dengan baik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Matius 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan masuk dalam ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita terambil dari Matius 11 ayat 28 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita ulang satu kali lagi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita akan doakan semua orang tua kita, bahkan anak-anak sekolah minggu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami kembali duduk di hadapan hadirat-Mu, membawa persembahan syukur kami pada pagi hari ini, di mana Engkau telah menyertai dan memberkati kami dalam menjalani kehidupan seminggu yang telah lalu. Tuhan Yesus, Kau berkati dan sertai kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, terkhusus di masa pandemi ini. Tuhan tetap menyertai dan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, kami mampu menjalani semua kehidupan dengan baik. Pun juga orang tua kami, Tuhan Kau berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sehingga mereka mampu menjalani tugas pekerjaan mereka masing-masing dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Kami berdoa buat jemaat kami Tuhan, pembimbing-pembimbing kami, Bapak Pendeta, majelis, berikan mereka kekuatan kesehatan sehingga mereka mampu untuk mengajar kami, mampu mengarahkan kami dengan baik sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa percaya dan teguh dalam iman kami. Terima kasih Bapa di surga, Kau berkati jika ada rekan-rekan kami yang sakit, orang tua kami, majelis kami, dan Kau berkati berikan mereka kesembuhan melalui makanan dan minuman obat-obatan sehingga mereka dapat kembali melaksanakan tugas pelayanan dari manapun Tuhan tempatkan, khususnya di Jemaat Pol Pasuponda. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami. Kami juga berdoa buat persembahan kami. Tuhan sudah berikan kesempatan untuk memberikan persembahan, sehingga persembahan kami boleh kami berikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah firman Tuhan kita yang sudah dengarkan, kita sudah saksikan pada pagi hari ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Semua yang ada di rumah, siapkan persembahannya. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, kita menyanyi satu lagu, Berilah yang Baik. Adik-adik yang ada di rumah, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih
Tuhan, Bapa kami di surga, kembali kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur di mana Engkau menyertai kami Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Berkati kami selanjutnya di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami senantiasa berpelihara dan kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami sempurnakanlah doa kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami datang kepadamu dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak ucapkan dan kakak selalu ingatkan bahwa kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan kita selalu jaga jarak. Nah, kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.